Sobat Republika, Polri meminta tambahan anggaran 63,7 triliun. Kita dengar Senin kemarin nih, Polri meminta tambahan anggaran 63,7 triliun. Ini lonjakan dari 109,6 triliun anggaran Polri yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam APBN 2026. Jadi kalau di total tahun depan kepolisian akan punya anggaran sebanyak 173,4 triliun. Nah, kebutuhan anggaran tersebut katanya untuk belanja pegawai, kemudian belanja barang-barang, kemudian gaji dan tunjangan para anggota polisi, kemudian akomodasi transportasi, pemenuhan makanan tahanan, juga infrastruktur pendukung kepolisian. Nah, robot yang viral kemarin masuk gak nih? Nah, kalau kata polisi enggak, tapi kita nggak tahu. Nah, kalau dikabulkan, dan kayaknya pasti dikabulkan melihat tingkah Komisi 3 selama ini, anggaran polisi ini bakal menyalip Pagu Definitif, Kemenhan, dan semua matra TNI, dan nilainya total 167 triliun buat tahun depan. Nah, kabar penambahan angka raksasa ini kemudian dipertanyakan masyarakat. Secara kepolisian selama ini memang terkenal sebagai lembaga yang paling dicintai sama masyarakat Indonesia ya. Hampir setiap hari ada saja tingkah menggemaskan dari anggota polisian ini masuk berita. Karena lalu misalnya ada mobil patroli Propam dipakai jalan-jalan anak anggota kepolisian dengan gurunya katanya yang terlibat tabrak lari pula. Nah, ini bukan sekali dua kejadian. Akhir tahun lalu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan ada total 1.827 pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan anggota kepolisian. Nah, Kapolri juga memerinci sepanjang 2024 terdapat 3.014 putusan sidang disiplin. Ada yang penempatan khusus terhadap 1.070 anggota, 749 teguran tertulis, 428 penundaan pendidikan, 286 penundaan kenaikan pangkat, 221 demosi, dan 260 putusan lainnya. Dalam periode yang sama juga ada 2.341 personel yang melakukan pelanggaran disiplin dengan jenis pelanggaran paling banyak berupa mencoreng martabat kepolisian. Bayangkan ada ribuan pelanggaran di kepolisian seperti itu. Nah, sementara LSM Kontras mencatat mereka merekam pemberitaan media itu sepanjang Juli 2024 sampai Juni 2025 terjadi sebanyak 602 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Rinciannya peristiwa penembakan itu paling banyak, ada sekitar 411 peristiwa. Nah, kemudian ada 602 peristiwa kekerasan diwarnai oleh penyiksaan, kemudian ada juga yang meninggal dunia, ada korban luka hingga ringan dan hingga berat, kemudian ada terjadi 37 peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang menyebabkan 40 orang menjadi korban. Ini yang membuat banyak pihak kemudian pertanyakan permintaan penambahan anggaran raksasa polisi. Saat ribuan anggota kepolisian melanggar, hampir 2.000 bikin pelanggaran etik, malah minta naik anggaran yang dibayar pakai duit rakyat pula. Nah, permintaan anggaran ini juga seperti berkebalikan dengan semangat Pak Prabowo melakukan efisiensi dan mencegah kebocoran anggaran. Jadi, tolonglah dan itu dipertimbangkan lagi. Kita paham bahwa kepolisian ini tulang punggung negara, tapi masyarakat juga rindu dengan profesionalisme dan humanisme polisi. Rakyat perlu jaminan bahwa penambahan anggaran dari uang rakyat akan berujung pada petugas kepolisian yang lebih baik di lapangan. Kalau nanti dikabulkan, nggak usah ada lagi bayar ya. Saya Freddy Jami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.